Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Rohani Besar, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 160, Anak-anak Allah, siapa mereka itu? Selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof. Halo Walter. Hai Martin. Bagaimana kabarmu? Baik, terima kasih. Nah, judul diskusinya sekarang agak sedikit aneh. Iya, mengapa kita hanya berbicara mengenai orang-orang dewasa? Ya, anak-anak kecil. Nah, pasti menarik pembahasan ini, tetapi sebelumnya, mari kita buka dengan doa. Bapa kami di sorga, terima kasih, karena kami kembali berkumpul guna membawakan pekabaran kepada orang-orang yang kami percaya berasal dari Engkau. Oleh karena itu, kiranya Engkau cerahkan pikiran kami dan tolong kami dalam membawakan pekabaran ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita berbicara mengenai waktu serius di mana kita sedang hidup. Kita juga berbicara mengenai bahaya-bahaya yang menghadang umat-umat Allah. Persiapan-persiapan yang mesti dilakukan. Jadi saya pikir kita bisa membahas hal yang menarik dalam Alkitab. Dan pelajaran yang bisa kita pelajari dari bangsa Israel, pada masa sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Karena kita sedang hidup dalam masa penggenapan. Tepat sekali di saat itu, kita sedang menunggu untuk menyeberang Yordan. Ya. Jadi, judulnya adalah Anak-anak Kecil. Dan saya melakukan sedikit pembelajaran dan membaca. Dan ketika Rasul Paulus berkata, ketika saya masih kanak-kanak, saya berpikir seperti kanak-kanak, dan seterusnya. Tetapi sekarang saya seorang dewasa. Dan Rasul Yohanes dalam suratnya, merujuk kepada jemaat, sebagai anak-anak kecil. Dan ini nampaknya tidak menyatu. Jadi apa artinya? Kita mesti bertumbuh, kita harus jadi dewasa. Mungkin anak-anak mempunyai konotasi berbeda, mungkin kita mesti meneliti apa maksudnya, ketika Anda dirujuk sebagai seorang anak. Dan adanya lagu, I Will Always Be a Child in Your Eyes. Dan saya selalu merenungkan sendiri. Bukankah kita perlu menjadi dewasa di waktu kita sekarang sedang hidup? Bukankah kita harus berhati-hati dan mampu membedakan apa yang benar dan apa yang salah? Jadi apa artinya menjadi seorang anak, dan mengapa dia merujuk mereka sebagai anak-anak? Itu akan menarik. Jadi saya mencoba mempelajarinya dan saya berpikir untuk memasukkan kata kunci, little children, anak kecil, dan melihat apa yang muncul di mesin pencari. Dan tentunya, ada istilah lain, seperti little child. Jadi kita akan menelitinya. Ketika Anda melakukan pencarian dalam Alkitab King James, ada 20 ayat yang memakai istilah anak-anak kecil. Dan hasil pertama yang muncul, ada dalam kitab Matius 18 ayat 3, dan ini merupakan perkataan Yesus. Dan dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu ada orang yang berkata, wah, itu ayat yang serius. Ini merupakan ayat paling serius dalam Alkitab karena jika Anda tidak mematuhinya, Anda tidak akan masuk sorga. Itu sungguh dahsyat. Nah, agar bisa bertobat, Anda perlu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, dan itu merupakan konsep orang dewasa. Tapi dia berkata, jadilah seperti anak-anak kecil, jika tidak Anda tidak akan masuk sorga. Jadi ini sangatlah penting.
Tentunya ini tidak berarti Anda meninggalkan kemampuan untuk mengambil keputusan, dan intuisi dewasa Anda dan seterusnya. Pastilah ini berarti hal lainnya. Jadi apa pentingnya untuk menjadi seperti anak-anak kecil? Dan ketika mereka membawa kanak-kanak kepada Yesus, mereka sangat disambut. Dan para murid-murid mencoba mencegahnya, dan Yesus memarahi mereka dan berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, bawa mereka kepadaku." Dan Yesus menumpangkan tangannya, sambil berkata, "Jangan larang mereka." Dan jika Anda membaca tulisan Roh Nubuat, adanya kisah mengenai anak-anak yang tertawa, dan seterusnya, dan orang-orang Farisi sangat merasa kesal akan hal itu. Jadi, kisah yang menarik. Mengapa kita mesti menjadi seperti anak kecil? Aspek apa yang Allah perbincangkan di sini? Jadi di sini ada ayat paralel dalam kitab Markus dan begitu juga di kitab Lukas. Dan kemudian dalam Yohanes 13 ayat 33, Yesus menyapa mereka sebagai anak-anak. "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Jadi, Yesus menyapa murid-muridnya sebagai anak-anak. Nah, jika Anda membaca suratan Rasul-Rasul dan Paulus, Anda mendapat istilah yang sama. "Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu." Atau Yohanes, dia banyak memakai istilah itu. Dalam suratannya, 1 Yohanes 2 ayat 1, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil." Dan kemudian lagi dalam ayat 12, "Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya." 1 Yohanes 2 ayat 13, dipakai istilah yang sama, "Karena kamu telah mengenal Bapa, anak-anak." Lalu dalam 1 Yohanes 2 ayat 18, "Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir." Nampaknya dia banyak memakai istilah anak-anak. Ya, nampaknya setiap kali dia menyapa orang-orang atau jemaat, mereka dipanggil anak-anak. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. 1 Yohanes 3 ayat 7, "Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar." Ini adalah ayat-ayat penting, dan selalu ditujukan kepada anak-anak dalam gereja. Nah, yang jelas itu bukan sesungguhnya. Karena Anda mesti bertobat, Anda mesti mengambil keputusan, dan memahami ini waktu yang terakhir. Anda mesti mencegah penyesatan, Anda mesti belajar. Jadi ini jelas bukan berbicara kepada anak-anak. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dan kemudian 1 Yohanes 4 ayat 4, "Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia." Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Jadi pastinya Yohanes menganggapnya dengan serius, ketika Yesus berkata, "Jika engkau tidak menjadi seperti anak-anak, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga." Lalu adanya semua pernyataan dewasa ini, yang memberitahu Anda, mesti menjadi seperti apa. Anda harus memahami, Anda harus melakukan semua hal ini. Tetapi harus menjadi seperti anak-anak, kalau tidak, tidak bisa masuk sorga. Nampaknya seperti ada pertentangan peristilahan. Bagaimana mengenai peristilahan anak kecil? Nah, ada sejumlah ayatnya. Yesaya, di sini secara harfiah adalah anak kecil yang akan menuntun singa dan anak lembu akan berbaring bersama. Dan seorang anak kecil akan menuntun mereka, itu secara harfiah. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ini anak kecil yang harfiah. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi, itu bisa lebih dari satu konotasi. Jadi, ketika Anda masih baru dalam kebenaran, bukankah Anda menjadi anak kecil dalam iman? Ya, hal itu yang dirujuk oleh Paulus, sebagai masih minum susu.
Nah, Martin, jika Anda dilahirkan kembali, apakah Anda lahir sebagai orang dewasa, atau sebagai anak kecil? Sebagai anak kecil. Jadi berbicara secara spiritual, Anda bisa saja menjadi anak kecil. Tetapi berbicara secara fisik, Anda bisa saja menjadi orang dewasa. Dan Anda mesti menerima anak kecil, dalam nama Kristus. Jadi orang yang baru bertobat, menjadi orang Kristen, adalah seorang anak kecil. Dan mereka harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Ketika Yohanes berbicara kepada orang-orang percaya yang baru, mereka adalah bagaikan anak-anak kecil. Mereka telah menerima informasi, mengambil keputusan dan masuk ke dalam gereja. Dan sekarang mereka bertumbuh dengan membaca firman, mengikuti teladan, dan semua hal yang dilakukan oleh para murid-murid. Lalu ada pernyataan dalam Lukas 18 ayat 17, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi ini suatu topik yang sangat serius. Dan Lukas 9 ayat 46 pada dasarnya mengulangi hal itu. Jadi pertanyaan saya, apa yang dilakukan anak kecil? Saya rasa, mereka percaya, benar. Mereka percaya dan menurut. Jadi apakah Anda bisa menceritakan kisah dongeng, dan mereka akan percaya? Mereka percaya pada Anda, ketika Anda berada dalam kolam renang dan Anda berkata kepada mereka, lompatlah. Mereka melompat, mereka tidak memikirkan segalanya. Baiklah, jadi, mereka percaya. Jadi, kecuali Anda percaya, Anda tidak bisa menyenangkan Allah. Iman. Jadi Anda harus memiliki iman, seperti anak kecil. Bukankah itu dikatakan dalam kitab Ibrani? Ya. Tanpa iman, tidak mungkin menyenangkan Allah. Dan iman macam apa, yang mesti Anda miliki? Anak kecil. Anda mesti memiliki iman anak kecil. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi, masalah kita ialah, ketidakpercayaan kita. Dan banyak yang menderita karena tidak percaya. Jadi, kita mesti mempercayai sama seperti seorang anak kecil. Seperti dalam Ibrani 11 ayat 6, kita harus percaya. Harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman adalah sesuatu yang erat kaitannya dengan anak kecil. Saya merenungkan episode yang kita buat mengenai penciptaan. Jika Anda percaya seperti anak kecil, maka Anda akan mempercayai hal yang Allah katakan. Kita akan percaya apa yang Allah katakan. Bukankah Alkitab menyebut Allah sebagai Bapa kita? Benar. Jadi Allah memberitahu Anda, dari mana asal Anda? Allah tidak memberitahu Anda, bahwa Anda ada di pegunungan, dan ekornya lepas lalu menjadi manusia. Allah tidak mendustai kita, karena Allah bukan manusia yang berbohong. Itu indah, dan seorang anak bahkan tidak tahu, jika ayahnya membohongi dia, karena dia hanya percaya. Dan seperti itulah Anda harus percaya, karena Bapa kita tidak bisa berdusta. Jadi sangatlah penting, bahwa kita percaya. Banyak yang berkata, hal yang mesti kita lakukan, hanya percaya saja. Wah, ini pernyataan yang tidak jujur. Tapi mereka membuat pelayanan kepada Kristus hanya dibuat-buat saja. Mereka sudah cukup puas, sekedar mempercayai Kristus, tetapi tidaklah cukup dengan mempercayai Yesus sebagai anak Allah. Kita mesti berdiam dalam Kristus sama seperti cabang yang melekat pada pokok anggur. Kita mesti memiliki iman pengalaman, yakni iman yang memurnikan jiwa. Kemudian kita membuktikan dengan menghasilkan buah untuk kemuliaan Allah. Apa itu menghasilkan buah untuk kemuliaan Allah? Yaitulah mewujudkan kasih Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersikap baik hati, sopan dan sabar kepada orang-orang di sekitar kita dan mengupayakan membimbing mereka kepada juru selamat. Jadi, mempercayai merupakan suatu hal, dan mempraktekkan iman merupakan hal lainnya. Itu benar sekali, ketika Anda mempercayai, tidak sekedar mempercayai, harus ada buahnya. Ada banyak hal yang harus diikuti, untuk menunjukkan bahwa itu adalah kepercayaan yang sejati. Kalau tidak, kepercayaan Anda itu tidak murni. Karena kalau Anda benar-benar mempercayai perkataan Allah, maka itu mesti mengubahkan kehidupan Anda. Itu sangat penting. Dan pekerjaan dalam menyempurnakan jiwa, melalui penurutan kepada seluruh persyaratan Allah.
harus terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Seberapa banyak persyaratannya, Martin? Semua. Mengapa kita bersikap pilih-pilih? Saya tidak tahu, tetapi itu pertanyaan bagus. Anda tahu jawabannya? Tidak juga. Jika kita menyimpan dosa dalam hati kita, Tuhan tidak akan mendengar kita. Maukah Anda membuka pintu hati, dan membiarkan terang sorgawi masuk? Kedengarannya keras, tetapi Allah tidak akan mendengar kita, jika kita menyimpan dosa. Saya pikir, saya bisa menjawab pertanyaan tadi. Saya pikir, kita telah menjadi remaja, dan bukan lagi anak-anak. Kita lebih baik memiliki iman seperti anak kecil dan berkata, demikianlah firman Tuhan, karenanya saya mempercayai. Ada lagunya, Allah berfirman dan saya mempercayainya. Itu sudah cukup dan sudah cukup bagi saya, begitulah adanya. Jadi Martin, kita harus mengetahui hal yang kita percayai dan mengapa kita mempercayainya. Dan itu merupakan poin sangat penting, di zaman kita sedang hidup. Karena kita akan ditantang, dalam setiap poin. Khususnya poin-poin yang menunjukkan jalan penurutan, yang sudah ditolak orang-orang. Setan tahu, bagian yang mesti Anda kerjakan, maka setan juga menyimak pada bagian itu, guna melemahkan Anda. Baiklah, Martin, jika kita ingin menjadi percaya di zaman sekarang kita sedang hidup, maka kita harus mengetahui, apa itu agama benar dan apa itu agama palsu. Bukankah kita senantiasa diperingatkan mengenai agama palsu? Ya. Jangan sampai Anda tertipu oleh suatu hal yang palsu. Baiklah. Jadi, bagaimana cara Anda mengenali agama yang benar? Nah, di sini ada kutipan dari buku Counsels to Parents, Teachers, and Students. Kristus merupakan pusat dari semua pengajaran yang benar. Sedangkan Paus berkata, doktrin itu tidaklah penting. Sedangkan Alkitab berkata, perhatikanlah doktrin. Jadi salah satunya berdusta, entah Alkitab atau Paus. Saya pikir tidak susah menentukannya. Semua agama sejati, ditemukan dalam firman-Nya dan di alam. Allah menjadi semua pengharapan kita akan hidup kekal dan para guru yang belajar dari Allah, akan mendapati sauh yang aman. Jadi ada dua aspek. Semua agama benar, berpusatkan kepada Kristus. Anda bisa menemukannya dalam firman dan di alam. Tergantung pada cara Anda mempelajari alam, dapatkah Anda membaca firman secara palsu? Ya. Apakah ada guru-guru palsu? Tentu saja, dan adanya juga yang disebut sebagai sains palsu. Jadi, Anda bisa juga menafsirkan alam secara tidak benar. Ya. Dengan kata lain, Anda mesti menilai alam melalui firman. Tepat sekali, dan itulah yang kita upayakan dalam episode yang sebelumnya. Kita berharap, orang-orang sudah menontonnya. Karena itu membawa Anda semakin dekat kepada pencipta Anda. Sangat menarik jika Anda melihat masyarakat pedalaman yang katakanlah, tidak memiliki hak istimewa untuk mendapatkan pendidikan. Katakan saja, suku-suku yang ada di hutan. Mereka semua percaya kepada Allah. Karena mereka membacanya di alam. Bisa saja mereka tidak memahaminya, atau memiliki konsep yang salah. Tetapi mereka semua percaya Allah. Hanya ketika mereka mengalami pendidikan, maka mereka kehilangan iman mereka kepada Allah. Ini menyedihkan, benar. Lalu adanya aspek kedua, agama sejati senantiasa selaras kepada kehendak Allah. Nah, di sini adanya masalah besar. Ini sangat berterus terang. Jika Anda tidak selaras kepada kehendak Allah, apakah artinya Anda sedang mempraktekkan agama palsu, atau Anda memalsukan agama Anda? Tepat sekali. Hanya ada dua, entah benar atau salah. Dan jika benar, Anda mesti selaras kepada kehendak Allah. Jadi, kecuali Anda menjadi seperti kanak-kanak, Anda tidak akan masuk ke sorga. Nah, anak kecil tidak selalu mau menurut. Tetapi jika Anda bersikap tegas, anak itu akhirnya akan menurut. Dan ketaatan kepada segala sesuatu yang telah diperintahkannya. Dan sebagai gantinya, hal ini memberikan kepada kita kehidupan rohani yang menyematkan kepada kita kebenaran Kristus. Dan yang meningkatkan kemampuan pikiran dan hati semaksimal mungkin. Kekayaan tanpa batas, kemuliaan dan berkat hidup kekal, akan diberikan kepada kita dengan syarat, begitu sederhana. Dengan membawakan karunia tak ternilai, yang ada dalam jangkauan orang paling miskin dan paling berdosa.
Kita hanya perlu menurut dan percaya. Percaya dan menurut. Tidak ada cara lain, agar berbahagia dalam Yesus, hanya dengan percaya dan menurut. Ini dengan dua kaki. Dengan dua kaki. Mengapa orang-orang hanya ingin berjalan memakai satu kaki? Ini senantiasa menjadi masalah. Dan hukum-hukum Allah tidaklah menjadi beban. Penurutan kepada persyaratannya adalah penting bagi kebahagiaan, bahkan dalam kehidupan sekarang. Jadi, mari kita kembali tegaskan. Jika Anda ingin mendapatkan agama yang benar, Anda hanya bisa melihat dari buah-buahnya. Firman itu mudah, Anda bisa banyak berbicara banyak hal yang ada dalam Alkitab, tetapi jika tidak ada buah-buah, maka Anda sedang mempraktekkan agama palsu, atau Anda memalsukannya dan membodohi diri sendiri. Agama yang sejati, bukanlah eksperimen. Ini merupakan peniruan yang sesungguhnya mengenai Kristus. Ini adalah pernyataan dahsyat, bukan? Sangat indah. Seperti yang Anda katakan sebelumnya, jika Anda memalsukannya, suatu saat nanti akan ketahuan atau tertangkap basah. Dan pada penganiayaan yang terakhir, akan terungkap. Tentu saja ya. Allah menyimpan catatan pribadi tentang setiap orang, mengujinya dengan hasil-hasil praktis dari perbuatannya. Tidak lama lagi akan terdengar panggilan, berikanlah pertanggungjawaban atas penata layananmu. Apakah kita dalam masa itu? Nah, segera pada masa itu, menjadi hal yang semakin segera pada masa sekarang. Tentu saja. Setelah semua pembahasan tentang akhir zaman dan semua yang telah kita bicarakan, saya yakin sekarang orang-orang bisa menyadari di mana posisi kita saat ini. Segera, artinya sudah di depan mata. Jadi, apa poinnya di sini? Poinnya adalah, persiapan demi krisis akhir. Dan persiapan guna pergi ke Kanaan. Kita harus mempraktekkan agama yang benar. Dan jika kita belum melakukannya dan menahan sesuatu hal, adalah lebih baik sekarang ini. Kita melakukan introspeksi, bukan? Tentu saja. Agama yang benar, dijelmakan dalam firman Allah. Ini merupakan prinsip Protestan. Sekarang ini, maksud saya, kita telah membahas tentang semua kebangkitan rohani yang seringkali hanya didasarkan pada emosi. Dan disitulah masalah besarnya. Dan jika roh tidak membawa Anda kepada firman, maka roh itu bukan roh pembawa terang. Dan terdiri dari berada di bawah bimbingan yang kudus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan pikiran, perkataan dan perbuatan itu harus selaras dengan firman. Ya. Jadi, Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup membawa para pencari kebenaran yang sepenuh hati dan rendah hati, dengan berkata, ikutilah saya. Yesus memimpin mereka dalam jalan sempit kekudusan dan sorga, dan barang siapa yang menetapkan untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, akan dipimpin dalam jalan kerajaan, dan jalan kerajaan ini merupakan jalan sempit. Itu dia, bukan jalan yang mudah. Bukan. Dan mengapa hal itu perlu? Karena Anda mesti diuji guna mendapati jika Anda hidup dalam agama yang benar. Ya, apakah ini asli atau tiruan? Apakah ketika Anda mendengar firman, jatuh ke tanah berbatu-batu, atau tanah yang subur? Dan jika memang jatuh bukan di tanah yang subur, ini belum berakhir. Anda masih bisa digemburkan. Saya senang Anda menyebutkan hal ini, karena jika Anda menyadari, Anda merupakan tanah yang ditaburi oleh penabur, sesungguhnya Anda bisa menetapkan jenis tanah apa diri Anda. Ya. Dan itu merupakan pilihan Anda. Jadi ketika saya lebih memilih menjadi duri yang menghalangi, maka itu adalah pilihan. Ya. Dan jika Anda dengan mudah diremehkan dan berpaling, bukankah Yesus terus-menerus diremehkan? Apakah dia pergi begitu saja? Tidak. Apakah para murid senantiasa diremehkan? Jadi ini bukan jalan mudah, tetapi perlu, guna menguji Anda. Jadi Martin, ketika ada agama benar, pastilah ada juga agama palsu, benar? Sayangnya, ya. Jadi, apa itu agama palsu? Suatu kompromi antara paham kekafiran dan paham kekristenan. Menghasilkan perkembangan manusia durhaka, yang diramalkan dalam nubuatan, yang menentang dan meninggikan dirinya melebihi Allah. Sistem raksasa dari agama palsu ini, merupakan karya utama dari kekuasaan setan. Sebuah monumen dalam upaya setan, guna mendudukan dirinya di atas tahta dan memerintah bumi, sesuai kehendaknya. Jadi apa itu agama palsu? Ini ialah paham kekafiran dan paham kekristenan yang bercampur.
Ini tidak bersifat keagamaan, melainkan sebuah agama. Tapi ini merupakan karya utama setan. Jadi, kita mesti sangat berhati-hati terhadap pencampuran apapun, antara paham kekafiran dan paham kekristenan. Dan ini sangat penting, karena ini biasanya terjadi ketika Anda menurunkan standar, atau ketika Anda ingin diterima dan hal-hal semacam itu. Saat itulah biasanya ketika paham kekafiran menyusup. Pernyataan itu ada dalam buku, Kemenangan Akhir. Kristus telah menyatakan, hingga lenyap langit dan bumi, tidak satu iota atau noktah pun dihapuskan dari hukum, hingga semuanya digenapi. Kebenaran dari firman Allah sendiri, yang permanen dan kekal. Para penduduk kerajaan Allah yang setia, tidak akan menginjak-injak hukum Allah. Yang dinyatakan oleh inspirasi sebagai hal yang kudus, adil dan baik. Semua agama palsu berasal dari setan, dan peringatan mesti diberikan kepada dunia. Mengapa manusia terus membabi buta tidak mempercayai, ketika firman Allah begitu jelas dan benar? Ketika penghakiman diadakan, dan kitab-kitab dibukakan, alasan apa yang bisa diajukan? Karena memihak kepada pemberontak besar. Dan yang membuat firman Allah tidak berdampak dalam kehidupan mereka. Kebijaksanaan dan kebenaran Allah tidak berubah, dan dalam hari besar itu ketika hukuman dijatuhkan kepada para penghina hukum Allah. Salib Kristus akan menunjukkan Dia adalah Allah kasih, dalam menjatuhkan hukuman. Orang-orang yang menolak mematuhi hukum Allah, selama masa percobaan, tidak bisa diterima secara aman ke dalam kerajaan Allah. Karena mereka akan sangat berupaya dalam menentang hukum Allah, sama seperti pemberontak pertama. Maka akan terjadi pemberontakan kedua di sorga. Nah Martin, orang-orang berkata, kita tidak berada di bawah hukum. Mereka terus mengatakan itu, dan sudah sering kita bahas. Apakah kita membatalkan hukum? Tuhan melarang, malah kita meninggikan hukum. Jadi, poinnya ialah, ketika Anda tidak menghendaki menuruti hukum, Anda tidaklah aman berada di sorga. Nah, hal yang baru Anda sebutkan, itu masuk ke dalam agama palsu. Dan itu menjadi masalah, karena banyaknya orang yang terperangkap dalam hal itu. Nah, dalam pergerakan oikumene, apakah orang-orang benar-benar ingin menurut hukum, atau berpaut kepada tradisi? Kepada tradisi. Jadi, ini adalah agama palsu. Dapatkah Anda melakukan sesuatu? Tidak, tapi Anda bisa membeberkannya. Lalu bisakah Anda berkata, ayo, mari kita mengadakan persekutuan bersama? Tidak bisa, karena Anda berarti mencampurkan paham kekafiran dan paham kekristenan yang benar. Jadi setiap agama palsu, berasal dari setan, dan peringatannya harus diberikan kepada dunia. Hanyalah firman Allah saja, yang benar dan bersifat kekal. Tapi mengapa ini sangat penting? Karena hukum adalah kudus, adil dan baik. Jadi kita harus memperingatkan dunia. Kita harus memperingatkan dunia, tetapi masalahnya, dunia tidak ingin mendengar ini. Tetapi entah mereka mau mendengar, atau tidak mendengar, Yehezkiel sangat jelas akan hal ini. Jika engkau memperingatkan orang jahat, dan mereka berbalik dari jalan-jalannya, maka engkau telah melaksanakan tugasmu. Tetapi jika orang itu tidak bertobat, itu kesalahannya sendiri, tapi jika Anda tidak memperingatkannya, maka Anda bersalah. Jadi ini artinya, ketika Anda mengikuti agama yang benar, Anda memiliki kewajiban, yaitu memperingatkan. Dan sangat jelas dalam Alkitab, jika mereka tidak berbicara sesuai dengan hukum dan kesaksian, itu karena tidak adanya terang dalam diri mereka. Jadi, saya tidak bisa beribadah bersama mereka. Saya hanya bisa berteman, atau memberi nasihat, tapi sampai di situ saja. Jadi bagaimana dengan pertemanan? Anda bilang, kita bisa berteman. Apa itu teman? Teman adalah orang yang peduli kepada Anda, dan peduli kepada hidup kekal, keperluan Anda, dan hal-hal yang menyertainya. Tapi saya mengalami suatu keadaan, ketika adanya seseorang datang kepada saya dan berkata, wah, kita telah lama berteman. Tetapi saya tidak mempercayai Yesus itu Tuhan. Sedangkan engkau mempercayai Yesus itu Tuhan dan kita berbeda dalam poin ini. Mengapa kita tidak bisa beribadah bersama-sama? Maka saya berkata, karena Anda memiliki Tuhan yang berbeda. Tuhanmu dan Tuhanku berbeda. Tuhanku dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Dalam agama saya, Yesus itu Tuhan. Jadi ketika saya beribadah dengan prinsip itu.
Sedangkan Anda tidak beribadah memakai prinsip itu. Dan karenanya kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Kita bisa saja bermain golf bersama-sama, jika saya memang seorang pemain golf, tapi saya bukan. Tetapi, hanya sejauh itu. Saya memahami, jadi dalam latar belakang keagamaan, pertemanan menjadi masalah. Contohnya, dapatkah saya turut serta dalam misa? Tidak. Karena itu berarti turut serta dalam penyembahan berhala. Jadi tidak bisa turut serta dalam kegiatan keagamaan atau agama lain, tidak bisa dilandaskan atas pertemanan. Baiklah, katakan saja, Anda seorang pemelihara hari Sabat. Dan mereka memberitahu Anda, mereka akan melakukan ini dan itu, dan Anda mesti berhenti menyucikan Sabat. Maka Anda berkata, wah, tidak bisa. Lalu mereka berkata, kalau begitu, Anda bukan rekan kami. Anda seharusnya datang, dan melakukan ini dengan kami. Jika ini terjadi dalam level ini, mengapa juga tidak dalam level oikumene? Mereka tahu, kaum Adventis adalah pemelihara hari Sabat. Jadi kaum Adventis menjauhkan diri dari bentuk peribadatan yang melanggar hari Sabat. Itulah yang seharusnya menjadi sikap kita, menurut pendapat saya. Di sini ada pernyataan lainnya, yang berkata, agama palsu, yang jumlahnya sangat banyak. Jadi jumlahnya banyak, harus dibeberkan, dan dibuang dari hati mereka, agar bisa mendapatkan kebenaran, yang bertentangan kepada kesalahan. Anda mesti membeberkannya. Dan orang-orang berkata, mengapa kalian melakukan hal ini, mengapa senantiasa membicarakan hal ini, kalian selalu negatif. Nah, agama palsu senantiasa negatif, dan mesti diungkap. Sayangnya, dan bersifat negatif kepada agama yang benar. Dan juga bersifat negatif untuk keperluan dan kehidupan kekal Anda. Itu dia. Jadi, mungkin saja terlihat lebih modern atau lebih santai, dan terlihat menyenangkan bagi semua orang. Tetapi Anda harus menunjukkan kesalahannya. Jadi, akan senantiasa terjadi persaingan. Jika kegilaan akan teori-teori palsu dan agama palsu dibuang. Dan para penyembah berhala yang tergila-gila menyerahkan tangan mereka dan mengakui kebenaran yang ada di dalam Yesus. Orang-orang mesti mengetahui, apa itu kebenaran. Tetapi melimpah ruahnya uang dicurahkan kepada satu bagian, berarti adanya pencurahan bagi dimulainya bagian lain. Jadi kita mesti waspada dan berhati-hati, tetapi menjadi anak kecil dalam iman kita. Martin, saya meyakini hanya ada 4 sistem keagamaan di dunia. Yang satu adalah kebenaran, dan yang 3 lainnya adalah palsu. Ini sungguh suatu pernyataan yang berani, karena tadi dikatakan ada banyak sekali. Tetapi menurut saya, hanya ada 3 golongan agama palsu. Jadi, ini kembali hanya ada satu jalan, dan tidak ada banyak jalan. Jadi, kebenaran mesti berpusat kepada Yesus Kristus dan firman-Nya. Dan sistem keagamaan palsu, masuk dalam golongan, naga, binatang, dan agama nabi palsu. Ini yang dikatakan Alkitab. Jadi, apa itu agama naga, apa itu agama binatang dan apa itu agama nabi palsu? Kita mesti menelitinya. Wahyu 16 ayat 13 mengatakan, dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ini adalah 3 golongan, di mana roh najis bekerja di dalamnya. Jadi, ketika Anda bisa mengenali agama naga, mengenali agama binatang, dan mengenali agama nabi palsu, maka Anda seharusnya baik-baik saja. Firman dan hukum yang menjadi penyaringnya. Tepat sekali. Dari 3 golongan itu, saya akan katakan bahwa yang paling rumit adalah yang nabi palsu. Karena nabi palsu ini bersifat lihai. Di sini ada ayat lain, Wahyu 16 ayat 19. Lalu terbelahlah kota besar itu, yakni Babel, menjadi 3 bagian. Dan karena Babel meliputi semua agama-agama, maka nampaknya hanya ada 3 bagian dari Babel. Itu benar. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Pentingkah memperingatkan orang-orang Babel? Ya, dan Anda mesti mendefinisikan apa itu Babel. Anda tidak dapat memperingatkan tanpa mendefinisikannya. Kita telah mengatakannya berkali-kali. Anda tidaklah berjuang sendirian dalam peperangan ini. Karena kita membaca di sini bahwa Allah sedang menarik orang-orang yang mendengarkan hati nurani.
mendengarkan nasihat yang masuk akal, dan menurut Allah, dan menyerahkan kehendak mereka dan prospek masa depan, dengan sepenuh hati kepada Allah. Maka manusia belajar, betapa kerasnya hati manusia, dan yang tidak rela menyerahkan segala sesuatunya kepada Yesus. Jadi, Martin, di sini ada poin, ketika Anda tidak rela hati menyerahkan segalanya. Ini semuanya, bukan sebagian. Jadi, orang yang muda yang kaya, diminta untuk menyerahkan segalanya. Dan orang muda itu tidak menyadari, ketika dia menyerahkan segalanya, dia mendapat segalanya. Apakah ini berarti, Anda menyerahkan segala yang bersifat fisik, secara literal? Anda bisa saja harus menyerahkan segala sesuatunya secara literal, hanya untuk mendapatkan kembali. Karena tidak ada orang yang meninggalkan bapak atau ibunya untuk Yesus, yang tidak akan menerima di dunia ini, dan di dunia yang akan datang. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ini akan ditambahkan kepadamu. Bukankah itu yang menjadi keyakinan seorang anak kecil? Tepat sekali. Jika Anda menjadi anak kecil yang baik, maka Anda akan mendapatkan semua ini. Itu benar. Anda mendapat pahala. Tetapi jika mereka berjalan di dalam terang selagi mereka mempunyai terang itu, untuk menaklukkan keegoisan dan mengusirnya dari dalam jiwa. Kebenaran memiliki dampak. Adanya perasaan kemerdekaan spiritual, dan mereka bersuka cita dalam kemuliaan kemerdekaan, dalam menjadi putra-putri Allah. Dan sekarang perlawanan, mesti dihadapi. Jika Anda menerima kebenaran, maka pasti ada penentangan dari pihak setan, dan setan akan mencobai Anda. Di dunia ini, bisa nampak terlihat damai, tetapi sekarang, mereka mesti melawan pendapat populer. Ketika umat berbalik dari pendapat dan standar agama populer, maka terjadilah konflik sengit. Mereka harus mempertahankan iman, yang pernah diterima orang-orang kudus. Martin, jika Anda tidak berada dalam peperangan rohani, bagaimana bisa Anda menjadi prajurit tangguh dalam berperang? Dan disinilah timbul masalah. Banyaknya orang yang tidak menginginkan konflik, atau terlihat berbeda, maka Anda mengikuti pertemuan oikumene dan hal-hal seperti itu. Dan kemudian Anda berbaur. Anda tidak bisa berbaur, karena Anda mesti melawan setan, jadi mulailah konflik. Mereka harus berjuang mempertahankan iman, kalau tidak terbawa arus, menjauh dari terang, menjauh dari kebenaran, menuju kegelapan dan kebinasaan terakhir. Apakah yang menyebabkan pertentangan ini? Suatu benturan antara kesalahan melawan kebenaran. Setan berusaha menindas hati nurani manusia, yang sudah dibebaskan oleh Kristus. Penganiayaan akan datang lebih tegas menimpa umat-umat Allah, karena umat-umat Tuhan mencari kebenaran dan kekudusan. Dan kaum yang tidak menurut, berada dalam dosa. Bagaimana suatu hal yang terasa sangat bagus, bisa salah? Saya kembali mendengar hal ini. Saya juga mendengar, apakah Allah akan menghukum kasih ini? Jangan mencampur-adukan kasih dengan hawa nafsu. Ya, kita pernah membahas akan hal ini, definisi kasih menurut Alkitab dan menurut Hollywood bagaikan jauhnya timur ke barat. Tetapi malangnya, dunia menerima definisi kasih menurut Hollywood. Kaum pendosa tidak suka dengan jalan Allah, dan kaum penurut dalam tabiat dan cara bertindaknya, senantiasa merupakan tempelakan kepada kaum pendosa. Ketika kebenaran masuk ke dalam hati, kebenaran harus berjuang dengan seluruh kemampuannya. Ini adalah peperangan, dan hal tak terelakkan. Anda tidak bisa menyalutnya dengan gula. Memang seperti inilah keadaannya. Dan jika Anda tidak siap menghadapi peperangan ini, Anda tidak bisa terus maju. Sayangnya, kita sudah membacanya sebelumnya. Para umat percaya, dijaga dengan hati-hati oleh Allah. Dalam konflik sengit di hadapan kita, pikiran melawan pikiran, kebenaran melawan kesalahan, prinsip melawan prinsip. Dunia ini akan menyaksikan adegan yang sangat menarik dan sangat penting. Apakah kita dalam masa itu? Tentu saja. Apakah Anda melihat hal yang sulit dipahami? Ya, semakin banyak. Dan banyak orang, bahkan yang tidak benar-benar beragama, melihat adanya hal yang salah. Nah, sudahkah saatnya kita berbicara? Sekarang atau tidak sama sekali? Dalam banyak gereja, kebenaran akan dikorbankan, dan kesalahan akan menggantikannya.
Mereka yang berhenti menduduki posisi tinggi sebagai penjaga, menerima firman dari Tuhan dan memberikan peringatan kepada orang-orang. Tidak menyadari bahwa mereka sedang mengatur diri mereka sendiri di bawah panji hitam kuasa kegelapan, bersama dengan musuh-musuh Tuhan dan kebenaran. Jadi, jika Anda tidak berjuang dengan segenap jiwa raga Anda dan memberitakan kebenaran untuk menentang kejahatan, Anda akan hanyut. Nah, jika kita mengikuti hal yang tadi dikatakan, mereka yang berhenti menduduki posisi tinggi sebagai penjaga. Jadi, jika kita memutuskan turun dari tembok, apa yang akan terjadi pada kita? Anda bisa mendapat masalah. Orang-orang menerima firman dari bibir mereka dan pada gilirannya mengulangi kesalahan yang sama kepada orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Maka anggur Babel diterima, dan semua bangsa menjadi mabuk oleh racun spiritual. Kita melihat, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, sedang menyiapkan diri guna menentang pengaruhnya. Mereka menolak guna dibentuk kembali dalam iman dan tabiat, tidak rela untuk dibentuk kembali dalam gambar tabiat Kristus. Martin, ketika Anda membawakan kebenaran, orang-orang menolak dan tidak mau menerimanya, tidak menjadi masalah. Dan Anda mungkin akan berkecil hati, tetapi Tuhan berkata bahwa Dia akan menolong Anda untuk mengubah karakter Anda, tetapi Anda harus bersedia. Ya, Anda harus bersedia. Dan itulah hal yang menjadi inti dari semuanya. Anda harus bersedia dalam segala aspek untuk membiarkan Dia mengubah apa yang dibutuhkan. Ya, dan itulah sebabnya, Tuhan memberikan Anda dan saya istri, guna mengingatkan kita. Baiklah, sekarang, mari kita melihat perlambangannya. Ini merupakan suatu perlambangan yang sangat terkenal, dan saya meyakini, ini penting untuk zaman kita hidup. Dan ini terjadi, ketika bangsa Israel belum memasuki tanah Kanaan. Dulu saya tidak mengetahui mengenai perlambangan dan penggenapannya sebelum saya menjadi penganut Advent. Dan oleh banyak ceramah Anda, dan belajar roh nubuat, Alkitab benar-benar terbuka untuk Anda, begitu Anda mulai memahami hal ini. Jadi, mari kita cermati beberapa poin dan melihat apakah kita bisa mendapatkan sesuatu yang menarik. Melihat kisah Balak, Raja Moab, yang ingin mengutuki bangsa Israel dengan nabi palsu, Bileam. Yang sesungguhnya, telah dipakai Allah sebagai nabi yang sejati. Apakah arti nama-nama ini? Balak artinya pemboros. Jadi dia ingin menyia-nyiakan umat-umat Allah. Dan Bileam berarti, bukan dari umat. Martin, jika ada orang yang bukan dari umat, yang mencoba meyakinkan Anda untuk melakukan sesuatu yang bertentangan kepada hati nurani Anda, maka Anda sebaiknya waspada. Jika ada orang bukan dari umat. Umat apa? Umat dari kitab dan dari hukum. Bagian dari anak-anak kecil. Anda mesti seperti seorang anak kecil. Bilangan 23 ayat 28. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor, yang menghadap padang belantara, Jesimon. Wah, nama-nama yang indah dalam Alkitab. Saya suka nama-nama ini. Peor berarti, celah. Dan adanya ilah yang disembah di sana, dan orang-orang bahkan mengorbankan anak-anak. Dan Jesimon, berarti kehancuran. Jadi, ketika Balak membawa Bileam ke puncak Peor yang mengarah ke Jesimon, ini berarti adanya celah dan memandang kehancuran. Sedikit mirip dengan latar belakang kita di sini. Daerah seperti padang pasir. Ini memang indah, tetapi menunjukkan tebing curam. Ini seperti jalan yang sempit. Jadi, ada 3 upaya guna mengutuki bangsa Israel. Jadi, merupakan 3 sudut serangan. Seperti kita katakan, hanya ada 3 agama palsu. Jadi, mungkin kita bisa mengambil 3 sudut serangan dan melihat cara kerjanya dan bagaimana mereka beroperasi. Jadi dalam ramalan pertama, Bileam gagal dalam mengutuki bangsa Israel. Dalam ramalan kedua, Bileam memberkati Israel. Sekarang Balak makin jengkel, bukan? Dan dalam ramalan ketiga, Bileam mengutuki Balak. Bayangkan saja, Anda menyuruh seseorang melakukan sesuatu,
tetapi berakhir seperti ini. Dan ramalan yang terakhir, bukan upaya untuk mengutuki, melainkan nubuatan mengenai akhir zaman. Dan itulah sebabnya, kita melakukan studi yang menunjukkan, ini adalah zaman kekristenan, yang kita sedang bicarakan. Anak-anak kecil, ini adalah akhir zaman. Tepat sekali, ini merujuk kepada anak-anak. Ini merujuk kepada anak-anak. Jadi, Anda mesti mempercayai apa perkataan Allah. Dan jika Tuhan mengatakannya, dia bersungguh-sungguh. Dan Anda harus melakukannya. Karena jika Anda hanya percaya saja, Anda punya dua kaki, Anda harus melakukannya juga. Tidak cukup. Jadi mari kita melihat ceritanya. Balak memanggil Bileam. Sekarang kita tidak akan membahas keseluruhan kisah keledai dan semua itu, bagaimana dia datang. Dia orang yang sungguh keras kepala, yang menginginkan uang kotor. Allah berkata, engkau boleh pergi, tetapi hanya mengatakan hal yang kufirmankan. Bilangan 22 ayat 1. Kemudian berangkatlah orang Israel, dan berkemah di dataran Moab di daerah seberang sungai Yordan dekat Yerikho. Balak bin Zippor melihat segala yang dilakukan Israel kepada orang Amori. Maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu, karena jumlahnya banyak lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Ramalan pertama Bileam. Nah, jika kita mesti memilih, apakah ini ramalan naga, ramalan binatang, atau ramalan nabi palsu? Karena harus masuk ke dalam 3 sistem keagamaan, benar. Tentu saja, harus adanya kriteria tertentu. Perlambangan harus digenapi. Maka berkatalah Bileam kepada Balak. Ini nabi mengatakan kepada Balak, yang adalah seorang pemboros, seorang perusak. Apakah kita memiliki penghancur yang sama? Di zaman kita sedang hidup, ya, akan ada. Dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah dan siapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Jadi, di sini adanya sistem persembahan korban yang mirip dengan di Israel. Ya, juga dengan persembahan korban dan lainnya. Dan mereka mempersembahkan korban hewan halal, lembu jantan dan domba jantan. Jadi, jika hal yang nampaknya benar, tidak berarti itu benar, bukan? Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam, maka Balak dan Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Jadi di sini, 2 sistem saling bekerja sama. Ada hal yang salah di sini. Jika Anda melihat seorang nabi bekerja bersama-sama dalam pelayanan persembahan korban dengan orang kafir, yang tidak sedang melayani Allah yang benar, maka Anda sebaiknya merasa takut dengan mereka. Benar. Jadi, ketika Anda melihat seseorang yang berkata, saya bersifat keagamaan dan yang mengikut Kristus, dan yang memberitakan dalam nama Kristus, tetapi yang berdiri di sisi dan turut serta di mezbah kekafiran, Anda sebaiknya takut padanya. Dan tidak turut serta. Anda sebaiknya takut padanya. Itu mesti menjadi tanda, dan harus Anda menghindar. Ya, tentu saja, Anda harus berlari. Anda harus berlari. Jadi, mereka mempersembahkan korban secara bersama-sama. Jadi, itu adalah mezbah oikumene, jika ada 2 sistem, mempersembahkan korban secara bersama-sama. Ini tidak bisa, Anda tidak bisa mencampurkan kebenaran dan kesalahan, dan mencampurkan agama benar dan kekafiran. Bukankah kita telah melihatnya? Jadi itu merupakan petunjuk. Sesudah itu berkatalah Bileam kepada Balak, berdirilah di samping korban bakaranmu, tetapi aku ini hendak pergi. Mungkin Tuhan akan datang menemui aku, dan perkataan apapun yang dinyatakannya kepadaku, akan kuberitahukan kepadamu. Lalu pergilah ia ke atas sebuah bukit yang tinggi. Nah, apa yang mereka lakukan di tempat tinggi? Mereka mempersembahkan korban. Tapi kepada Allah berhala. Dia pergi ke tempat tinggi. Jika Anda pergi ke tempat tinggi, maka Anda harus waspada. Jadi, jika ada orang yang berkata, saya akan pergi beribadah di Bukit Karmel, di mana ada kuil bahai, maka saya akan bersifat menghindar. Maka Allah menemui Bileam. Jadi Allah memastikan, tidak adanya pengaruh lain, dan akan memberikan pekabaran yang benar kepada Bileam. Lalu Bileam berkata kepadanya, ketujuh mezbah itu telah kuatur, dan kupersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah. Apakah Allah terkesan? Tidak. Saya rasa tidak sama sekali.
Ketika Raja Yerobeam membuat mezbah yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, apakah Allah terkesan? Tidak. Bisa saja terlihat bagus kepada setiap orang, dan mereka berkata, "Wah, sungguh indah, orang ini sedang menyembah Allah." Tetapi Allah tidaklah terkesan. Dan keseluruhan daftar keturunan Yerobeam dihapus. Jadi Allah tidaklah terkesan. Kemudian Tuhan menaruh perkataan ke dalam mulut Bileam dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika ia kembali, maka Balak masih berdiri di situ di samping korban bakarannya, bersama dengan semua pemuka Moab. Jadi, ini adalah peristiwa akbar. Nah, terlintas dalam pikiran saya, sia-sialah mereka beribadah dengan pengajaran manusia. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya. Katanya, "Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, Raja Moab. Dari gunung-gunung sebelah timur, datanglah," katanya, "kutuklah bagiku Yakub, dan datanglah, kutuklah Israel." Nah, ketika Alkitab membicarakan mengenai timur, itu sesungguhnya tempat asal mula Abraham, Ur Kasdim. Nah, Haran dan semua tempat-tempat yang ada, merupakan tempat dari bangsa-bangsa timur. Tetapi mereka tidaklah menyembah Allah, karena bahkan bapa dari Abraham, dia mencampurkan paham kekafiran dengan kebenaran. Jadi, itu merupakan kesalahan. Jadi dia datang dari timur, jadi dia memiliki kualitas seperti itu. Nah, mungkin bisa saya tambahkan, orang-orang bisa melihat khotbah Anda mengenai Terah meninggal di Haran. Datanglah dan kutuklah Yakub bagi saya dan datanglah dan kutuklah Israel. Maka jawabnya, bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah, bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Sebab dari puncak gunung-gunung batu aku melihat mereka, dari bukit-bukit aku memandang mereka, lihat, suatu bangsa yang diam tersendiri. Dan tidak mau dihitung di antara bangsa-bangsa kafir. Apakah ini poin penting? Saya pikir itu poin paling penting bagi bangsa Israel. Nah, pastinya hal itu membuat gusar bangsa-bangsa. Tentu saja. Jika ada ingin menyendiri, ada tidak ingin tunduk pada norma dan standar agama mereka, dan ada tidak ingin diperhatikan di antara bangsa-bangsa lain dalam hal ibadah. Anda menonjol seperti jari yang terluka. Ya, baiklah. Tetapi itu merupakan kriteria paling penting. Apakah umat-umat Allah sekarang ini ingin berdiri sendiri dan tidak diakui di antara bangsa-bangsa? Jadi, dengan kata lain, umat-umat Allah berkata, "Keluarlah daripadanya." Tapi kita bercampur dan ada di sana. Jadi siapa yang memiliki kebenaran, jika Anda menuruti hukum dan Yesus, harus ada kedua hal itu. Siapakah yang menghitung debu Yakub dan siapakah yang membilang bondongan-bondongan Israel? Sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, "Apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapa musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka." Tetapi ia menjawab, "Bukankah aku harus berawas-awas, supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku?" Apa yang semestinya menjadi sikap yang benar kepada perkataan Bileam? Pertobatan. Dia seharusnya menyadari mereka adalah umat-umat Allah, dan dia mesti bertobat. Tetapi dia keras kepala, sama seperti Fir'aun, bukan? Jadi dia mau melakukan upaya yang kedua. Jadi dalam episode ini, adanya paham kekafiran murni, yang adalah agama naga. Dan adanya Bileam yang sama-sama mempersembahkan korban, di mezbah yang sama, agama naga. Jadi waspadailah agama naga. Agama naga bersifat setan. Ini bertentangan kepada Allah. Ini merupakan sistem paling menyesatkan. Sekarang ini, persamaannya adalah paham spiritualisme. Paham spiritualisme adalah agama naga. Apapun ketika Anda berbicara kepada ilahi roh jahat, itu adalah agama naga. Jadi, seperti pergerakan zaman baru, adalah agama naga. Jadi, ketika adanya pencampuran seperti formasi spiritual, yang membuat paham spiritisme menjadi paham Kristen, lalu adanya yoga spiritual, dan yoga Kristen. Ingat dalam Babel, ada naga, binatang dan nabi palsu, bersama-sama. Jadi,
Ada pencampuran dari semua aspek-aspek ini. Dan di sini sangat jelas, bahwa Bileam sedang mempersembahkan korban bersama mereka dalam mezbah yang sama. Ini adalah agama naga. Jadi, Bileam tidak hanya ditunjukkan sejarah bangsa Ibrani sebagai sebuah bangsa. Tetapi ia juga melihat peningkatan dan kemakmuran Israel sejati dari Allah sampai akhir zaman. Dia melihat perlindungan khusus dari Yang Maha Tinggi menyertai orang-orang yang kasih dan takut akan Allah. Dia melihat perlindungan Allah, ketika mereka memasuki lembah bayang-bayang maut. Dan dia melihat mereka keluar dari kubur mereka, yang dimahkotai dengan kemuliaan, kehormatan dan hidup kekal. Itulah sebabnya, dia berkata, sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Tetapi tentunya ajal dia tidak seperti ajal orang-orang kudus, yang akan segera kita lihat. Dan dia melihat mereka bangkit dari kubur, yang dimahkotai dengan kemuliaan, kehormatan dan hidup kekal. Dia melihat orang-orang tebusan, bersuka cita dalam kemuliaan kekal di bumi yang baru. Melihat adegan itu, dia berseru, siapakah yang dapat menghitung debu Yakub, dan jumlah keempat bagian Israel? Dan saat dia melihat mahkota kemuliaan di setiap dahi, sukacita berseri-seri dari wajah mereka, dia melihat ke arah kebahagiaan kehidupan kekal yang tak berujung. Dia menyerukan doa khidmat, sekiranya aku mati seperti matinya orang-orang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Ini sesungguhnya, kesimpulan yang indah dari hal yang terjadi di sana. Jika seandainya Bileam menerima terang yang telah Tuhan berikan, ia akan melakukan apa yang telah ia katakan. Dan ia akan segera memutuskan semua hubungan dengan Moab. Jadi, ketika Anda tidak memisahkan diri dengan segera, setelah mendapati adanya hal yang salah, itu merupakan suatu petunjuk yang sangat serius. Tepat sekali, Anda akan berada dalam masalah. Dia tidak lagi menunda belas kasihan Allah, dan dengan segera kembali kepadanya dengan pertobatan sungguh-sungguh. Tetapi Bileam sangat menyukai upah dosa, dan dia sangat bertekad meraihnya. Jadi, ini merupakan kisah yang sangat menarik, tetapi menyedihkan. Balak bahkan tidak dapat menghentikan tujuannya, ia malah berpikir bahwa pemandangan luar biasa dari perkemahan orang Ibrani yang sangat luas itu telah begitu mengintimidasi Bileam, sehingga dia tidak berani mempraktekkan ramalnya kepada mereka. Jadi, apakah Bileam seorang peramal? Ya. Jadi, dia bukanlah seorang nabi sejati Allah karena ilmu peramal dikutuk dalam firman Allah. Tetapi patut dicatat, di sini Allah memakai Bileam. Dan kata-kata yang diucapkannya, sesungguhnya berasal dari Allah. Tetapi Bileam tidak rela hati untuk berubah. Jadi Balak memutuskan membawa Bileam ke suatu lokasi, di mana hanya bagian kecil dari perkemahan Israel terlihat. Agar Bileam bisa dibujuk mengutuki bagian kecil dari Israel, maka keseluruhan perkemahan akan mengalami kebinasaan. Martin, itu poin sangat penting. Jadi Bileam tidak bisa mengutuki semua. Nah, ketika kita berbicara mengenai gereja Allah yang sisa, tidak semuanya jahat. Ini adalah gereja Allah yang sisa, yang bersifat militan, gandum dan lalang tumbuh bersama-sama. Tetapi di sini, Bileam sangat berhasil dalam mengutuki kelompok Israel yang terpisah. Selama mereka berkumpul bersama-sama, dalam kebenaran, mereka aman. Jika mereka memisahkan diri mereka menjadi tidak aman. Jika mereka mendirikan mezbah dengan kekafiran, mereka tidak aman. Mari kita lihat ini. Jadi, ini sekarang merupakan upaya yang kedua. Ini merupakan upaya kedua. Upaya yang pertama diarahkan kepada keseluruhan perkemahan Israel. Bileam murtad, dengan mempersembahkan korban kekafiran, bersama-sama dalam mezbah yang sama. Sekarang kita melihat, bagaimana dia merubah strateginya, dalam ramalan yang kedua. Jadi, katakan saja, ini strategi binatang. Nah, strategi binatang adalah strategi di mana Anda diselamatkan oleh perbuatan Anda. Binatang adalah pihak yang menyangkal hukum dan berkata, Anda tidaklah diselamatkan oleh kebenaran Kristus. Kebenaran yang diperhitungkan dan diterapkan kepada Anda, melainkan Anda diselamatkan oleh perbuatan Anda. Lalu Balak berkata kepadanya, baiklah pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain. Dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Jadi mencari sudut lain. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat, serapahlah mereka dari situ bagiku. Berhati-hatilah.
Ketika satu kelompok kecil mulai melakukan hal yang sangat berbeda dari kelompok lainnya. Ini sangat penting. Ini di dalam gereja. Ya, ini membicarakan mengenai gereja Allah, hal yang harus kita waspadai. Kita tidak ingin dikaitkan demikian erat kepada Sabat. Kita tidak ingin terlihat seperti kelompok legalis dan yang sangat menekankan kepada penurutan hukum. Kita gunakan sebutan yang lain saja, seperti gereja yang melakukan perbuatan baik. Mungkin kita bisa melakukan perbuatan baik di hari Sabat, dan melanggar Sabat dalam prosesnya. Janganlah kita terlalu berbeda. Mari kita sedikit bersantai dan bersenang-senang. Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Hal yang sama, hanya sedikit berbeda. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, berdirilah di sini di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Dia tidaklah turut serta dalam ritual dan dia tidak memakai tenung. Kita akan lihat apa itu sebentar lagi. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya, dan berfirman, kembalilah kepada Balak, dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya, bangunlah, hai Balak, dan dengarlah. Pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Zippor. Saya ada pertanyaan, mengapa Allah mengizinkan semua ini? Bukankah sekali sudah cukup? Tidak, karena Allah menghendaki semua sudutnya dimainkan. Dan Allah ingin memberikan pelajaran, suatu pelajaran amat penting yang mesti kita dengarkan. Allah melakukannya karena juga ingin menyelamatkan Moab, bukan? Ya, tentunya. Bukankah Allah juga ingin menyelamatkan Fir'aun, dengan memberikan 10 kesempatan? Di sini bukan hanya Fir'aun, melainkan dengan sistem keagamaan. Jadi, apakah ada raja lain dan para pangeran yang sudah mendengar pekabaran dari Allah, tetapi menolak mematuhinya? Ya. Sudah berapa lama, mereka duduk dalam konsili oikumene dengan pangeran ini, apakah dia berubah? Tidak. Jadi jelas ini tidak berhasil. Tidak. Jadi ada masalah karena ada pelajaran yang bisa dipetik. Jadi tidak akan berhasil. Nah, bagaimana dengan kelompok kecil? Mungkin itu bisa jalan, mungkin kelompok kecil Protestan akan berhasil. Mari coba sudut lainnya. Sudah berapa lama dia duduk dalam lingkungan ini? Sama. Apakah jalan? Tidak. Sama seperti ketika Anda menanyai seseorang yang mengatakan, kita bersama untuk persahabatan dan sebagainya, berapa yang sudah bertobat? 0. Sudah berapa lama mereka bersama? 17 tahun. Jadi, ini tidak berhasil. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Siapa raja itu, Martin? Yesus. Yesus sebagai raja. Saya merasa prihatin ketika membaca terjemahan lain, dan melihat perikop ini menghilang. Mereka mengubahnya. Dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Tidak ada ditengok kepincangan, dosa, di antara keturunan Yakub. Apa itu dosa? Pelanggaran hukum. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah, yang membawa mereka keluar dari Mesir, adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Wah, bagaimana mereka suka mengolok-olok Alkitab King James mengenai tanduk kekuatan lembu hutan, unicorn. Mari kita sedikit membicarakan mengenai unicorn, semacam lembu jantan bertanduk. Sekarang diganti dengan anjing liar, tidak lagi lembu jantan. Unicorn hanya memiliki 1 tanduk saja, dan lembu jantan 2 tanduk. Pasti adanya alasan indah, mengapa unicorn dicantumkan dalam Alkitab. Dan jika hanya ada 1 raja, dan bukannya 2 atau 10 raja, maka pastinya hanya 1 tanduk, 1 kerajaan. Mengapa harus menjadi lembu liar dengan 2 tanduk? Kita tinggalkan saja. Bisakah kita hanya memiliki 1 tanduk kecil saja, dan bukan 2 tanduk kecil?
Ya, jadi, entah raja sejati atau raja palsu. Dan keduanya memiliki satu tanduk. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub. Begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Jadi tenungnya tidak berhasil. Kita akan lihat apa jadinya. Lihat, suatu bangsa, yang bangkit seperti singa betina, dan yang berdiri tegak seperti singa jantan. Yang tidak membaringkan dirinya, sebelum ia memakan mangsanya dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapa mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya. Apa yang telah kamu perbuat? Dia seperti, wah, apa yang terjadi? Dia benar-benar marah, tetapi belum mau menyerah. Tetapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Jadi memiliki kekuatan unikon, dan adanya raja di tengah-tengah mereka. Jadi, Raja Moab yang patah semangat dan berputus asa berseru, jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapa mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya. Meskipun begitu masih terlintas sedikit harapan, dan dia bertekad mencoba upaya lainnya. Sekarang dia membawa Bileam ke Bukit Peor, di mana ada kuil yang diabdikan untuk penyembahan penuh hawa nafsu, kepada Baal, dewa mereka. Di sini, jumlah mezbah didirikan, seperti yang sebelumnya, dan jumlah persembahan korban dilakukan. Tetapi Bileam tidak pergi sendirian, seperti yang sebelumnya, guna mengetahui kehendak Allah. Dia tidak berpura-pura melakukan tenung, melainkan berdiri di samping mezbah, dan memandang hamparan tenda-tenda bangsa Israel. Kembali roh Allah menghampiri dia, dan pekabaran ilahi keluar dari bibirnya. Jadi sekarang dia tidak mempraktekkan ilmu sihir, dia tidak mempraktekkan ramalan. Jadi tidak terang-terangan. Tidak terang-terangan, ini justru yang paling berbahaya. Dia bertindak seperti nabi sejati. Dia menyusup. Iya, tapi dia melakukannya atas suruhan orang. Ini poin yang sangat penting. Ramalan ketiga Bileam, nabi palsu melawan nabi sejati. Bileam sesungguhnya nabi palsu, tetapi Allah memakainya seperti nabi sejati. Apakah ada nabi palsu juga di Babel? Ya. Itu sangat berbahaya, khususnya ketika dia terpisahkan dan sendirian. Dan Anda tidak menyadari dia sedang melakukan perintah tanduk kecil, maksud saya raja kecil, yang berpikir dia sama seperti Yesus. Mari kita melihat ramalan ketiga. Kemudian berkatalah Balak kepada Bileam, marilah aku akan membawa engkau ke tempat lain. Mari melancarkan serangan dari sudut lain. Mungkin benar di mata Allah bahwa engkau menyerapa mereka bagiku dari tempat itu. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak Gunung Peor, yang menghadap padang belantara. Berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah. Dan siapkanlah di sini bagiku 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Jadi, kembali ini nampak seperti agama yang sejati. Melakukan hal-hal yang serupa. Lalu Balak melakukan seperti yang dikatakan Bileam. Maka ia mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Ketika dilihat Bileam, bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah. Jadi, Bileam tahu bahwa dia harus mengubah strateginya. Jadi 2 ramalan pertama merupakan tenung. Sedangkan yang ketiga tidak ada tenung. Kita mesti menandai hal ini. Segala macam cara. Segala macam bentuk metode yang dipraktekkan guna membawa Anda kepada cara berpikir mereka, waspadalah. Seperti formasi spiritual, dan hal-hal yang menyertainya. Harap berhati-hatilah. Dan akar dari semua itu, terletak kepada paham kekafiran. Sebagai contohnya, yoga. Ini merupakan paham mistis timur. Memang, Anda tidak bisa mempraktekkan satu hal dan berkata, kami memisahkan hal spiritualnya, karena memang tidak bisa. Tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Jadi coba saya simpulkan, dalam 2 upaya pertama. Bileam, pastinya memakai tenung, atau praktek keagamaan yang didasarkan kepada ritual kekafiran. Seperti membaca kehendak para dewa, dengan membaca isi perut hewan. Itu yang mereka praktekkan. Sekarang ini, mereka akan membaca masa depan Anda dalam cangkir teh. Atau memakai bintang-bintang, atau apapun itu. Nah,
Seperti itulah hal yang biasa dilakukan oleh Presiden Negara Amerika Serikat. Mereka memakai tenung ini. Dan Ronald Reagan, sebagai contohnya, memakai astrologi. Saya pikir, hal ini masih banyak dipakai sekarang ini. Dan dalam upaya ketiga ini, Bileam mendengar suara Allah. Bukankah hal seperti ini, yang semestinya dilakukan oleh kaum Protestan, mendengar suara? Jadi, Bileam tidaklah melompat-lompat, melakukan hal lucu-lucu, dan melakukan hal-hal di luar Alkitab. Jadi, apakah paham Protestan mesti berupaya mengutuki kelompok yang mematuhi hukum-hukum Allah? Tidak. Apakah menurut Anda bisa terjadi bahwa kaum Protestan akan mengutuki kelompok yang mematuhi hukum-hukum Allah? Tentu saja. Bukankah Allah telah berkata, Dia tidak melihat adanya dosa dalam keturunan Yakub? Jadi, mereka menuruti hukum. Itu dia, itulah bagian jika itu akan mulai menjadi sedikit lebih serius pada akhirnya. Benar. Jadi, jika kita membaca Imamat, dan kita ingin mengetahui apa itu kejahatan. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Dia tidak melihat dosa, pastilah dia menuruti hukum. Dan tidak berbuat dosa, dan dosa adalah pelanggaran hukum. Ini sangat sederhana. Seorang anak kecil bisa memahaminya. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Jadi, di sini ada paralelisme Ibrani, jika hukum Allah ada dalam mulutmu, maka engkau tidak berdosa. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku dan banyak orang dibuatnya berbalik daripada kesalahan. Jadi, sekarang mari kita melihat tanda-tanda menarik dari seorang nabi. Saya meyakini, ini memang secara khusus dicantumkan, sehingga umat yang sisa bisa menyadarinya. Karena ini merupakan kesamaan, untuk hal yang akan terjadi pada akhirnya. Jadi, di sini ada ciri-ciri nabi sejati yang bisa kita pegang. Tetapi jika selaras kepada paham kekafiran, maka kita mesti mewaspadainya. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya. Jadi sekarang Bileam sedang bernubuat, dan memberikan ciri-ciri nabi sejati. Hati-hati dari Alkitab terjemahan, yang merupakan terjemahan tidak langsung. Hal ini tidak dicantumkan. Itu sama sekali menyimpang. Jadi orang yang terbuka matanya. Ketika dia bernubuat dari Allah, matanya terbuka. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Alkitab King James memberitahu Anda bahwa itu ditambahkan dengan menuliskannya dalam huruf miring. Jadi Anda bisa membacanya, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Bukan mata terbuka, karena bisa berarti spiritual, sedangkan di sini literal, sesungguhnya. Ketika kita melihat roh nubuat, ketika Ellen White mengalami penglihatan, dia mengalami hal yang tepat sama. Dia rebah dan tidak ada nafas. Dan rebahnya terjadi seolah-olah adanya tangan tak terlihat yang merebahkan Anda. Tidak dengan tiba-tiba. Dan tak terlihat, Anda hanya melihat orangnya rebah. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai. Sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan. Jadi Raja Israel lebih tinggi dari raja tertinggi dari antara bangsa-bangsa dan bangsa Moab. Jadi, ini sangat menarik. Kita perlu menyadari, setiap kata yang dimuat di sini memiliki nilai yang sangat besar.
Tentu saja, ini membicarakan mengenai Yesus lagi, yang menjadi Raja. Dan dia lebih tinggi dari Raja bumi manapun. Dan kerajaan Yesus, lebih tinggi dari kerajaan manapun. Jadi, Bileam menubuatkan Raja Israel akan lebih besar dan lebih berkuasa dari Raja Agag. Ini adalah nama raja orang-orang Amalek, yang pada masa itu merupakan suatu bangsa yang sangat berkuasa. Tetapi bangsa Israel, jika tetap setia kepada Allah, akan menaklukkan semua musuh-musuhnya. Raja Israel adalah anak Allah. Dan suatu hari kelak, tahtanya akan dibentuk di bumi. Dan kuasanya akan ditinggikan melebihi semua kerajaan-kerajaan bumi. Jadi kerajaan ini akan menjadi satu-satunya kerajaan yang ada. Dan Anda bisa menjadi bagian dari kerajaan itu, atau tidak. Ini terserah Anda. Bilangan 24 ayat 8, Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya. Dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ini membicarakan mengenai penakluk hebat, Yesus Kristus. Dan sekarang orang-orang menjadi sangat bingung. Apa itu unicorn? Kita kembali ke unicorn, lembu hutan. Di sini ada artikel dari situs Creation Today. Dan ini berasal dari halaman web, creation.org. Edisi paling pertama dari Kamus Noah Webster di tahun 1828, mendaftarkan unicorn, lembu jantan bertanduk satu, dengan definisi berikut. Hewan dengan satu tanduk, Monocerus. Nama ini sering diterapkan kepada rhinoceros. Perhatikan, definisi ini sama sekali tidak membicarakan mengenai kuda. Atau hewan menyerupai kuda, atau mitologi Yunani, atau makhluk mitos atau hayalan. Definisi ini hanya menyatakan bahwa ini adalah nama, yang sering diterapkan kepada rhinoceros, badak. Dan pemahaman kita sekarang, rhinoceros adalah binatang bertanduk dua. Lalu kita mencari kata rhinoceros, dalam kamus yang sama tahun 1828. Didefinisikan rhinoceros, sebagai genus dari hewan berkaki empat, atau dari dua spesies. Di mana salah satunya adalah unicorn, dengan satu tanduk yang bertumbuh tegak dari hidung. Hewan ini ketika sudah menjadi dewasa, panjangnya 12 kaki. Ada spesies lain dengan dua tanduk, bicornis, yang merupakan hewan asli Asia dan Afrika. Jadi ketika Anda membaca mengenai unicorn di dalam Alkitab, janganlah segera menduga, ini merujuk kepada makhluk mitologi. Nah, hal yang menarik Martin, ketika Anda melihat makhluk ini, di sini ada nama ilmiah binatang badak bertanduk satu. Ini adalah badak India. Dengan nama Rhinoceros unicornis, bahkan dengan nama yang spesifik. Jadi, apakah Alkitab King James salah seperti kata banyak orang? Ini sebenarnya tepat sekali. Nah Martin, itu adalah yang masih hidup dan tidak memiliki tanduk yang sangat mengesankan. Tetapi yang sebelumnya ketika mereka berkeliaran, ini merupakan akhir dari proses panjang adaptasi. Ini bukan evolusi, melainkan devolusi. Bagaimana rupa mereka pada zaman ketika hal ini dituliskan? Sangat berbeda. Pada waktu sebelumnya, kita membicarakan mengenai evolusi, dan rupa hewan-hewan zaman dahulu, di mana manusia jauh lebih besar dan seterusnya. Dan yang masih menyerupai para malaikat, di zaman Abraham, yang jauh lebih besar dari yang ada sekarang ini. Jadi bagaimana rupa unicorn, dan apa yang dirujuk oleh mereka? Nah, di sini ada unicorn Siberia, yang hidup di bumi bersama-sama manusia. Wah, tanduknya sangat panjang itulah unicornes, itu unicorn. Dan tanduknya cuma satu. Kerajaan Kristus adalah satu kerajaan. Tanduk adalah sebuah kerajaan. Hanya ada satu kerajaan dan hanya ada satu raja. Itu dia, dan itu yang sejati. Dan ada yang palsu. Benar. Yang tanduknya kecil, yang tidak bisa bersaing dengan yang itu. Mari kita lanjutkan ceritanya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan, dan sebagai singa betina, siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam. Untuk menyerapa musuhku aku memanggil engkau tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Anda tahu Martin,
dia memukul kedua tangannya. Ini membuat saya berpikir tentang Raja Babel, Belsiazar, ketika adanya tulisan yang muncul di dinding. Bukannya telapak tangannya yang beradu, melainkan lututnya yang beradu. Penggenapan Balak, lututnya akan beradu dalam suatu tahap tertentu. Jadi, tidak bisa dikutuk ketika melakukan hal yang benar. Maka saya berpikir, tidak ada hal bisa melawan kebenaran, melainkan mendukung kebenaran. Nah, dari kisah Bileam, kita bisa menarik kesimpulan, adanya 3 sudut penyerangan. Dan sudut paling aman dengan penyerangan kepada kelompok-kelompok kecil. Menyusup ke dalam kelompok-kelompok kecil, dan membawanya agar turut serta dalam paham kekafiran. Dan itu akan membuat masalah dari dalam. Berpakaian seperti kebenaran. Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Itu yang dikatakan Balak. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan. Dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri, apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Dan sekarang, aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah ku beritahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Jadi, sekarang, dia mendapat penglihatan dan memberitahu Balak, peristiwa yang akan terjadi kepada semua bangsa kafir di dunia ketika Kristus mendirikan kerajaannya. Kapan Kristus mendirikan kerajaannya? Ketika Kristus datang pertama kali. Ia dan Kristus berkata, kerajaan Allah datang kepadamu, dan orang-orang bersemangat mendengarnya. Jadi, apa yang akan terjadi pada zaman kekristenan, periode terakhir dalam sejarah bumi ini? Kristus memberi waktu 2 hari, karena dia memberi nilai upah selama 2 hari. Dan jika Anda mempercayai pekan kosmis, penciptaan, Martin, maka upah 2 hari diberikan kepada gereja guna merawat orang yang dipukuli. Orang yang tersesat, yang mesti diambil di dunia. Itu berarti 2000 tahun, lalu barulah tiba kedatangan Kristus kedua kali. Akan terjadi peperangan terakhir setelah masa 1000 tahun, barulah akhirnya tiba. Tapi apa yang terjadi dalam periode waktu terakhir itu, ketika paham kekristenan memerintah? Marilah ku beritahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di zaman kekristenan. Itu cara saya menjabarkannya. Jadi, sebelum kembali kepada bangsanya, Bileam mengucapkan nubuatan yang paling indah dan hikmat. Mengenai penebus dunia, dan kebinasaan terakhir bagi musuh-musuh Allah. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang, aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Jadi ramalan terakhir Bileam, akhir zaman sama dengan zaman kekristenan sama dengan Israel rohani, dan menjadi sebuah nubuatan. Mari kita membacanya. Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya. Tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang beroleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi. Yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Aku akan melihat dia, tetapi bukan sekarang, aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat, masih ada sejumlah waktu. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel. Itu merupakan janji kedatangan Mesias. Dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Jadi Kristus akan menyerap banyak dari bangsa-bangsa itu. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa, yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Itu suatu nubuatan menarik. Jadi, ini merupakan nubuatan zaman kekristenan, ada peperangan besar yang berlangsung. Dan peperangannya dengan Babel. Dengan 3 unsur. Di sini ada perlambangan,
maka akan ada penggenapannya. Nah, para komentator Yahudi senantiasa menyatakan bahwa kota yang dirujuk di sini adalah Roma. Bukankah itu menarik? Sangat menarik. Maka ia akan membinasakan orang yang masih tinggal di kota itu. Dan Babel juga disebut kota. Dan sekarang Babel mempunyai seorang raja. Ada naga, binatang dan nabi palsu. Jadi ada trinitas palsu. Ada Bapa, yang adalah naga. Ada binatang, yaitu anak. Dan ada nabi palsu, yaitu Roh Kudus. Jadi Martin, perwujudan dari roh. Apakah itu ditemukan dalam nabi palsu? Ya, tentu saja. Anak, menginginkan kekuasaan, semua orang mesti tunduk menyembahnya. Apakah kita melihat raja-raja tunduk menyembahnya, juga para pemimpin keagamaan tunduk menyembahnya? Semuanya. Apakah Anda mau dikaitkan dengan kuasa binatang? Tidak. Dengan nabi palsu, dengan naga, tidak. Kita harus waspada. Hati-hati, Anda bisa terhisap ke dalamnya, jika tidak waspada. Ya. Nah, bangsa Amalek merupakan keturunan Esau. Nah, sangat menarik, jika kita menelusurinya, siapa kira-kira sekarang ini yang serupa dengan itu? Ismail. Dan yang berkata, mereka milik Ismail, yakni kaum keturunan Ismail. Kita tinggalkan saja, ketika ia melihat orang Amalek, diucapkannyalah sanjaknya, katanya. Yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek, tetapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan. Ketika ia melihat orang keni, diucapkannyalah sanjaknya, katanya, kokoh tempat kediamanmu, tertaruh di atas bukit batu sarangmu. Namun orang keni akan hapus, berapa lama lagi maka Asyur akan menawan engkau. Jadi, dia sedang membicarakan mengenai Petra, yang ada di batu-batu, dan yang membuat sarangnya di batu-batu. Dan mereka akan ditawan. Diucapkannyalah juga sanjaknya, katanya, celaka. Siapakah yang akan hidup, apabila Allah melakukan hal itu? Tetapi kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim, mereka akan menindas Asyur dan menindas Heber, lalu ia pun juga akan sampai kepada kebinasaan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Jadi, semua bangsa-bangsa yang kita rujuk di sini akan binasa, seperti yang dikatakan oleh patung Daniel. Yaitu dengan batu yang menimpa, dan membinasakan segala sesuatunya. Segala sesuatunya dibinasakan, dan umat yang sisa dari bangsa-bangsa ini, apapun namanya sekarang ini, hal yang akan tetap tinggal. Adalah orang-orang yang tinggal dalam Kristus, dan yang selaras dengan hukumnya. Itu merupakan dua unsur dari agama yang sejati. Jadi Bileam menurut kitab suci, pastinya sudah memberikan nasihat terakhir kepada Balak. Ini menarik. Yang akan merubah berkat menjadi kutuk. Nasihat ini membuat bangsa Israel bertindak, dalam melanggar perintah-perintah Allah. Dan kita membacanya dalam Bilangan 31 ayat 16. Bukankah perempuan-perempuan ini, atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor. Sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Jadi waspadai seseorang yang berusaha membuat Anda berkompromi mengenai hukum. Wah, tidak penting, hari yang Anda sucikan. Tidaklah penting menuruti hukum kesehatan, dan hukum ini dan hukum lainnya. Tidaklah penting kita menjadi umat yang terpisahkan. Kita mesti berbaur. Kita khotbahkan hanya tentang kasih saja. Jadi, waspadai hal-hal itu. Kecewa dengan harapannya akan kekayaan dan kenaikan pangkat karena tidak disukai oleh raja dan sadar bahwa ia telah membuat Tuhan tidak senang. Bileam kembali dari misi yang diambilnya sendiri. Setelah ia sampai di rumahnya, kuasa Roh Allah yang menguasai dirinya meninggalkan dia, dan ketamakannya, yang tadinya hanya menahan diri, menjadi menang. Sekarang dia mengupayakan semaksimal mungkin upah yang telah dijanjikan Balak. Bileam tahu, kemakmuran bangsa Israel, tergantung kepada ketaatan mereka kepada Allah. Dan tidak ada cara untuk menggulingkannya, kecuali memperkenalkan mereka kepada dosa. Sekarang Bileam memutuskan untuk mendapat persetujuan Balak, dengan menasehati orang-orang Moab.
adalah jalan yang mesti ditempuh, agar membawa kutuk menimpa bangsa Israel. Dengan segera, Bileam kembali ke tanah Moab, dan membeberkan rencananya kepada raja. Jadi dia kembali. Alkitab mengatakan, dia memberikan nasihat. Jadi dia kembali, dan ini bersifat alkitabiah. Orang-orang Moab sendiri merasa yakin, selama bangsa Israel setia kepada Allah, Allah akan menjadi perisai mereka. Maka rencana diusulkan oleh Bileam, guna memisahkan bangsa Israel dari Allah, dengan membujuk mereka ke dalam penyembahan berhala. Jika mereka bisa dibujuk untuk menyembah Baal dan Asyitoret, tanpa moral pelindung maha kuasa mereka, akan menjadi musuh mereka. Dan mereka akan segera menjadi korban dari keganasan bangsa-bangsa yang suka berperang di sekitar mereka. Rencana ini, segera diterima Balak, dan Bileam sendiri tetap tinggal guna menyaksikan rencana itu dijalankan. Dan Bileam menyaksikan keberhasilan dari rancangan jahatnya. Dia melihat kutuk Allah jatuh menimpa umatnya, dan ribuan menjadi korban penghakiman Allah. Tetapi penghakiman ilahi yang menghukum dosa di Israel, tidak mengizinkan penggoda itu untuk lolos. Jadi, nasib Bileam mirip dengan nasib Yudas. Dan tabiat mereka mirip satu kepada lainnya. Kedua orang ini, mencoba mencampurkan pelayanan kepada Allah dengan Mamon. Tepat sekali, Bileam tidak ingin melepas uangnya. Dan Yudas juga tidak ingin melepaskan uangnya. Dan mengalami kegagalan. Bileam mengakui Allah yang sejati, dan mengaku melayani Allah. Yudas mempercayai Yesus sebagai Mesias, dan bergabung dengan para pengikutnya. Tapi Bileam berharap melakukan pelayanan kepada Yenovah, sebagai batu pijakan guna memperoleh kekayaan dan kehormatan duniawi. Apakah ada yang lain, yang seperti itu? Ya, Simon Magus. Benar, dan Simon Magus menjadi juru tenung Kaisar Nero. Dan dari sinilah paham kekristenan palsu dimulai. Dia ingin membeli Roh Kudus. Anda tidak bisa membeli Roh Kudus. Dia menginginkan kuasanya, tanpa penurutannya. Dan Anda lihat, kita berbicara tentang uang. Juga keinginan kehormatan duniawi. Dan penting diketahui, ini bukan sekedar uang fisik, melainkan adanya keserakahan. Gereja mana, yang merupakan gereja paling kaya, yang duduk di atas kekayaan dunia? Yang menghendaki semua raja tunduk kepadanya, dan menginginkan semua kehormatan. Tetapi yang menolak penurutan kepada hukum. Bukankah itu paham Katolik? Itu dia, yaitu tanduk yang satunya lagi. Tanduk kecil, tetapi bukan unicornes. Kita tidak perlu membaca keseluruhan kutipan. Mari kita akhiri, dengan baris terakhir di sini. Satu-satunya jalan yang aman adalah menaikkan doa kita setiap hari dari hati yang tulus, seperti yang dilakukan Daud. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Kita janganlah ingin dibujuk. Tentang apa penyembahan Baal ini, karena ini nampak seperti hal nyata. Kita sudah sering membahas hal ini. Ini merupakan penyembahan kepada binatang, karena didasarkan oleh penyelamatan melalui perbuatan. Lalu adanya roh palsu, jadi ada pencampuran dari segala sesuatu yang palsu. Di Peor, ada seluruh masalah yang ada. Adanya komplotan Babel. Adanya pemenuhan semua kebutuhan. Itu benar sekali, kita selalu menyebutkannya. Anda lihat, binatang, dengan lengan terbuka, karena dia bisa menerima segalanya. Dia menerima orang-orang yang bersedia diselamatkan dalam dosa-dosa mereka. Dan orang-orang yang bersedia diselamatkan oleh perbuatan mereka, tetapi mereka terhilang. Mari kita melihat hal ini. Israel berdiam di Sitim. Mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Kita membuat hal ini sebagai kisah perlambangan, dengan gereja-gereja lain. Karena gereja adalah perempuan di dalam Alkitab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang. Supaya murka Tuhan yang bernyala-nyala itu surut daripada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah masing-masing kamu membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Nah, Musa senantiasa bersedia untuk menjadi pengantara,
tetapi di sini dia berkata, bunuhlah orang-orang yang telah berpasangan dengan Baal Peor. Jadi orang paling lemah lembut di bumi selain Yesus, di sini memberikan perintah yang nampaknya sangat bengis. Tetapi harap diingat Martin, ini adalah perlambangan. Ini adalah akibatnya. Jika Anda menggabungkan diri kepada Baal Peor, maka ini akibatnya. Bahkan umat dari golongan kita yang mencoba-coba hal ini, haruskah mereka diperingatkan? Tentu saja, hal yang membuat saya heran, adanya orang-orang yang berkata, bagaimana Allah bisa menjadi Allah yang penuh kasih, jika Dia berkata akan membinasakan Anda, jika Anda tidak memilihnya? Tetapi sesungguhnya, Anda memiliki pilihan, sedangkan pihak lainnya tidak memberi Anda pilihan. Baiklah, masih dalam perlambangan. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya. Nah ingat, orang-orang Midian merupakan keturunan Abraham. Dan orang-orang Moab, merupakan keturunan Lot. Jadi mereka masih kerabat Abraham. Nah, bisakah kita mengatakan, ini seperti gereja-gereja yang masih berkerabat? Jadi, adanya seseorang dari gereja berkerabat, dan Anda membukakan gereja Anda kepada orang-orang yang tidak menuruti hukum. Untuk datang dan berkhotbah, bukankah itu ibarat membawa masuk perempuan Midian ke tenda? Tentu saja. Dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel yang sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Jadi ada gereja-gereja yang dilambangkan dengan perempuan Midian dan Moab yang masuk. Dan mereka terdengar sangat menyukakan hati. Dalam kasus ini, adalah perempuan sesungguhnya dengan baju minim, yang menggoda bangsa Israel. Bagaimana mereka melakukannya? Memakai kata-kata rayuan, yang membuat nyaman telinga. Sesuatu yang nampaknya sangat kita inginkan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya. Mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah, dan menikam mereka berdua yakni orang Israel dan perempuan itu, pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Martin, ini merupakan pengguncangan dahsyat yang terjadi. Ini merupakan pengguncangan perlambangan, dan mereka melakukan perzinahan. Perzinahan rohani, dan akibat dari perzinahan rohani adalah kematian. Itu dia. Nah, bagaimana cara mereka melakukannya? Tuhan berfirman kepada Musa. Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku daripada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Jadi apakah kita memerlukan tokoh seperti Pinehas? Ya. Yang akan mengatasi masalah dan berkata, ini adalah penyembahan berhala dan ini salah. Ini adalah perzinahan. Mestikah kita bertindak? Ya. Kalau tidak, murka Allah akan menimpa keseluruhan jemaat. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku. Untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya. Dan yang telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Jadi, kita memerlukan orang-orang yang memberitakan pekabaran yang tegas. Dan kita mesti bahu-membahu melakukan hal ini, karena berbagai bagian kecil akan diserang oleh metode ini. Tepat sekali, sudut itu akan dipakai. Ya, lalu Allah masih memberi kita informasi tambahan, dan dia berkata, nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu, ialah Zimri bin Salu, pemimpin salah satu puak orang Simeon. Jadi ini merupakan orang dengan jabatan tinggi, pemimpin dalam gereja. Tepat sekali, dan ini tidak ditaruh dalam Alkitab, secara sembarangan. Tidak, ini sangat penting. Jangan selalu melihat kepada semua pemimpin dan mengatakan dengan pasti, kita bisa mengikuti teladannya. Mari lanjutkan membaca. Dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Zur,
Zur itu adalah seorang kepala kaum yaitu Puak di Midian. Jadi kembali, adanya pemimpin yang terlibat. Dan tentunya makna Zimri berarti musik saya, atau yang bersifat musik. Dan Cosby berarti, penipu, pembohong, yang menyesatkan. Jadi, bagaimana itu akan dilakukan, Martin, dengan memakai musik? Nah, bertahun-tahun silam, saya telah membawakan serangkaian ceramah yang berjudul Total Transformation. Nah, saya sudah membahas hal ini. Saya pikir orang-orang mesti diingatkan kembali bahwa musik adalah perangkap, dan akan dipakai sebagai perangkap, dan bukankah baru-baru ini kita telah menunjukkan bahwa musik adalah perangkap kepada umat-umat Allah? Ya, perangkap besar. Dan apa yang menjadi pesan dari penyanyinya? Ah, hari apa saja? Bukankah dia penipu dan pembohong? Tepat sekali. Jadi, Tuhan tidak peduli pada hari yang mana. Tepat sekali. Lalu, itu membuat Anda menjauh dari apa? Perintah Tuhan. Jadi salah satu kaki hilang. Dan orang-orang, yang semestinya mengetahui lebih baik, menyambutnya dan bersorak-sorai. Ini kedengarannya seperti bangsa Israel di Baal Peor. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lawanlah orang Midian itu, dan tewaskanlah mereka. Sebab mereka telah melawan kamu dengan daya upaya yang dirancang mereka terhadap kamu dalam hal Peor dan dalam hal Cosby. Saudara mereka, yakni anak perempuan seorang pemimpin Midian, Cosby itu mati terbunuh pada waktu turunnya tulah karena Peor itu. Martin, ini adalah masalah yang sangat serius. Dan ini dituliskan untuk menjadi petunjuk bagi kita. Bukankah Alkitab mengatakannya demikian? Dan bukankah Bileam juga bernubuat, bahwa hal ini untuk akhir zaman? Ya. Maka Bileam, sang nabi palsu, menerima akibat dari perannya yang menyebabkan bangsa Israel tersandung. Ketika orang-orang Midian dihukum karena dosa yang mereka lakukan. Kita baca tentang hal itu dalam Bilangan pasal 31. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah sejumlah orang dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang. Supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Jadi Tuhan mengadakan perlawanan dengan gereja-gereja yang menolak untuk menaati hukum. Terdengar sangat kejam apa yang kita baca di sini, tetapi kita harus memahami penggenapannya, kemana ini menuju. Inilah yang akan terjadi ketika Yesus datang kembali. Inilah yang akan terjadi. Kemudian berperanglah mereka melawan Midian. Ingat, semua peperangan Israel adalah perlambangan. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, lalu membunuh semua laki-laki mereka. Nah, di sini timbul masalah, karena mereka membunuh hanya yang laki-laki. Siapa yang membuat Israel jatuh ke dalam dosa? Kaum perempuan. Selain dari orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka pun membunuh juga raja-raja Midian, yakni Ewi, Rekem, Zur, Hur dan Reba, kelima raja Midian. Juga Bileam bin Beor dibunuh mereka dengan pedang. Jadi Bileam juga mati. Jadi dia tidak menggenapi nubuatnya agar mati seperti mereka yang ada di dalam Kristus. Karena Bileam memilih untuk tidak. Dia memiliki pilihan, setelah mendapat nubuatan itu bahwa dia bisa berada di antaranya. Dia membuat pilihan untuk menolak, dia menginginkan kekayaan. Kemudian Israel menawan perempuan-perempuan Midian. Martin, mereka tidak bisa mengatasinya. Mereka tidak bisa melihat bahwa ada yang salah dengan para wanita ini, mereka tidak bisa melihat bahwa ada yang salah dengan gereja-gereja ini. Jika mereka tidak mematuhi hukum, maka mereka tidak selaras kepada firman. Dan anak-anak mereka, juga segala hewan, segala ternak dan segenap kekayaan mereka dijarah. Maka gusarlah Musa kepada para pemimpin tentara itu. Kepada para kepala pasukan 1000 dan para kepala pasukan 100 yang pulang dari peperangan. Ini para pemimpin, Musa marah kepada mereka. Dan Musa berkata kepada mereka, kamu biarkankah semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini, atas nasihat Bileam, menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor. Jadi nabi palsu, Bileam, akan membawa orang-orang untuk bergabung kepada gereja-gereja yang tidak menuruti hukum-hukum Allah. Dan mereka akan begitu terpengaruh, sehingga mereka berpikir bahwa Allah tidak adil, dengan melenyapkan mereka dari muka bumi. Tetapi kenyataan yang ada, tidak akan ada pembangkangan di sorga. Tidak mungkin ada. Jadi, apa yang terjadi? Atas usulan Bileam, diadakan perayaan besar-besaran guna menghormati dewa-dewa, yang diadakan Raja Moab.
Dan secara diam-diam dirancang oleh Bileam, agar bangsa Israel turut hadir. Martin, adanya rencana rahasia. Jadi, ketika Anda melihat hal yang dilakukan secara diam-diam, dan Anda melihat umat-umat Allah turut hadir. Atas perintah Balak, penggenapan Balak. Dia dianggap sebagai Nabi Allah, dan karenanya sangat mudah dalam mencapai tujuannya. Kerumunan besar orang-orang bergabung dalam menyaksikan perayaan itu. Mereka telah memasuki daerah terlarang dan terperangkap oleh setan. Terpengaruh oleh musik. Martin, ini adalah pelajaran penting. Tari-tarian, apakah kita melihatnya memasuki gereja-gereja kita? Kita melihatnya, di mana kita melihatnya, pada zaman Yesus. Itu terlaksana oleh Salome. Bukankah kita mengalami hal yang sama? Ada penggenapan dengan pemancungan kepala Yohanes Pembaptis. Ada banyak yang sama. Benar. Dan mereka terpikat oleh kecantikan perawan kafir. Mereka melepaskan kesetiaan mereka kepada Yenovah. Perawan kafir adalah kaum perempuan yang terkait dengan penyembahan di kuil. Berhati-hatilah kepada gereja-gereja ini. Ketika mereka bergabung dalam pesta pora, dengan anggur yang menutupi indera mereka, dan meruntuhkan pengendalian diri. Selama 40 tahun, Tuhan telah memimpin mereka di padang gurun, dan tidak memberi mereka anggur dan tidak memberi mereka minuman keras. Jadi, umat-umat Allah mesti tidak meminum anggur dan tidak minuman keras. Dan itu bisa bermakna sesungguhnya dan bermakna rohani. Ya. Dan adanya hal tidak bermoral yang terlibat, dan adanya ritual yang merosot. Karena mereka memberikan persembahan korban kepada mezbah kafir dan turut serta dalam ritual merosot ini. Dan mereka juga turut mempersembahkan korban kepada orang-orang mati. Jadi mereka bergabung dengan Baal Peor. Ketika Musa menyadari adanya kejahatan ini, rencana jahat musuh telah begitu sukses. Dan bukan hanya bangsa Israel turut serta dalam penyembahan tidak bermoral di Gunung Peor, melainkan juga ritual kekafiran ini dilaksanakan di perkemahan Israel. Pemimpin tua ini diliputi amarah, dan murka Allah dibangkitkan. Jadi, Martin, ritual ini memasuki perkemahan. Dapatkah kita menduga bahwa hal yang sama memasuki perkemahan kita? Ya, memang sudah terjadi. Apakah ini merupakan tanda lainnya, bahwa tak lama lagi kita akan masuk surga? Ya. Jadi, mereka mesti disadarkan akan besarnya dosa mereka, dan terjadilah tulah mengerikan menimpa perkemahan mereka. Pengguncangan. Terjadi pengguncangan yang sangat dahsyat. Setan tahu betul bagaimana ia harus berurusan dengan hati manusia. Dia tahu karena dia belajar dengan intensitas yang luar biasa selama ribuan tahun. Titik-titik yang paling mudah diserang dalam setiap karakter. Dan melalui generasi demi generasi dia telah berhasil menggulingkan orang-orang terkuat, para pangeran di Israel. Dengan pencobaan yang sama, yang begitu berhasil di Baal Peor. Di sepanjang zaman, telah terbaring reruntuhan tabiat yang terdampar karena pemuasan hawa nafsu. Martin, hati-hatilah kepada pemuasan hawa nafsu. Kita masih memiliki masalah yang sama sekarang ini. Lalu adanya kalimat lain di sini, mereka bergabung kepada Baal Peor dan memakan persembahan kepada orang-orang mati. Mazmur 106 ayat 28, ini adalah persembahan korban bagi orang-orang mati. Ini dikatakan demikian dalam Mazmur 106 ayat 28. Nah Martin, ini adalah informasi yang berasal dari sumbernya, yakni Gereja Katolik Roma. Misa Kudus, persembahan kepada yang hidup dan yang mati. Jika Anda turut dalam hal ini, bukankah Anda berada di Baal Peor? Jika Anda mengundang imam Jesuit masuk ke gereja Anda, bukankah ini berarti Anda sedang menggabungkan diri Anda kepada Baal Peor? Mereka tidak bisa berbakti bersama-sama. Di sini ada sumber dari Katolik Roma. Apakah misa yang diadakan bagi yang masih hidup lebih berkuasa dibandingkan setelah kematian Anda? Santo Anselm dan Paus Benedik XV mengatakan, memang lebih berkuasa. Bisakah Anda memberikan komentar? Misa memiliki nilai yang sama dengan misteri Paskah Kristus, yang merupakan upacara ritual untuk menghadirkan kembali. Kristus kembali dikorbankan berulang-ulang.
Sedangkan Alkitab mengatakan, Kristus dikorbankan hanya sekali untuk selamanya. Ini adalah penyembahan berhala. Jadi, misa yang diadakan bagi orang yang sudah ada dalam kasih karunia Allah, memiliki dampak memberikan karunia kasih karunia yang meningkat. Yang bisa diterima oleh orang secara sukarela, agar lebih menyerupai Kristus. Ini adalah paham kekafiran, penyembahan binatang. Ini adalah keselamatan melalui perbuatan. Anda bisa melihat, gereja ini memiliki 3 unsur agama palsu di dalamnya. Ya. Sebagai doa pengantaraan, misa yang dipersembahkan bagi seseorang yang berada dalam keadaan berdosa berat, masih dapat menyediakan rahmat yang diperlukan untuk pertobatan. Meskipun pertobatan selalu merupakan penerimaan yang cuma-cuma atas kasih karunia yang ditawarkan. Jadi melalui ritual, Anda menambahkan kasih karunia. Mari kita membaca hal yang lebih berguna. Agar kita mendapat berkat-berkat Allah, kita bukan hanya mendengar firman, melainkan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mata Anda telah melihat hal yang dilakukan Allah di Baal Peor. Tuhan, Allahmu telah membinasakannya di antara kamu. Tetapi kamu yang berpaut kepada Tuhan, masih tetap hidup hingga hari ini. Bukankah ini penting di zaman kita? Ini menunjukkan, ketika Anda berada dalam agama yang benar, dan melakukan kewajiban Anda. Dan memiliki iman sejati, yang disertai perbuatan baik. Karena ini tidak bisa dipisahkan. Lihat, aku telah mengajari engkau, peraturan-peraturan dan penghakiman, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Agar engkau melakukannya di tanah yang akan engkau miliki. Turuti dan lakukan, karena inilah hikmat dan pengertianmu di mata bangsa-bangsa yang akan mendengarkan semua ketetapan ini. Dan berkata, pastilah bangsa yang besar ini, suatu umat yang bijak dan berhikmat. Anda mungkin berpikir bahwa bergaul secara dekat dengan orang-orang duniawi menunjukkan kebijaksanaan yang luar biasa. Agar Anda bisa diterima mereka. Tetapi kita tidak bisa melakukan hal ini. Dunia akan melihat hikmat dan pemahaman dari orang-orang yang menuruti semua hukum-hukum Allah, dan akan berkata, pastilah ini suatu bangsa yang berhikmat dan berpengetahuan. Bukankah Daniel telah berkata, tidak ada orang jahat yang akan memahami? Ya, dia mengatakannya. Tetapi orang-orang bijak akan memahami. Apa itu hikmat, dalam menuruti hukum-hukum Allah? Apakah Daniel tampil berbeda? Ya. Dalam posisi inilah, Allah senantiasa menghendaki kita untuk berdiri. Allah berkata, aku adalah Allah yang cemburu. Hubungan erat Allah dan umatnya diumpamakan seperti sebuah pernikahan. Penyembahan berhala adalah perzinahan spiritual, membangkitkan murka Allah, maka sangat cocok disebut sebagai suatu kecemburuan. Semua penyembahan palsu adalah perzinahan rohani. Hukum kedua yang melarang penyembahan palsu, juga merupakan perintah untuk menyembah Allah satu-satunya. Jadi, hanya layani Tuhan. Jadi Martin, kata-kata terakhir bagi umat-umat Allah sekarang ini. Pelajaran yang mesti kita ambil dari kisah perlambangan ini adalah sangat penting. Dan kita sedang berada di tengah-tengah Baal Peor pada saat ini. Ini berarti tak lama lagi kita akan masuk sorga. Ini adalah serangan terakhir. Ini saatnya. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari kita berjanji melakukannya. Ini adalah hal serius. Dan saya pikir, orang-orang mesti mulai memikirkannya, agar tidak meremehkannya. Benar. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami telah tiba di peristiwa terakhir dalam sejarah bumi ini. Ini merupakan masa untuk introspeksi yang serius. Banyak dari kami yang terperangkap oleh kaum perempuan Midian dan Moab. Dengan tari-tarian dan nyanyian-nyanyian. Sedangkan kekekalan ada di hadapan kami. Kiranya kami menyadari hal yang terjadi kepada para kaum perempuan itu. Kiranya kami menyadari hal yang terjadi kepada para pemimpin umat, dan kepada para nabi palsu, yang terlibat dalam penyembahan semacam itu. Tolonglah kami dalam mengambil keputusan yang benar di zaman kami sedang hidup. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk kontak lebih lanjut,
Kami memuji Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia dan sejati. Untuk kasih karunia-Nya dan belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya. Guna menggapai jiwa-jiwa bagi kerajaan-Nya yang segera tiba.